Kita ke berita lain pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak menggubris kritikan Yusril soal rencana pembongkaran kampung luar Batang Penjaringan Jakarta Utara. Ahok justru menuding Yusril yang sering memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari sejumlah masalah warga Jakarta yang dibela Yusril. Yusril salah denin, aku mau ngambil alih Bantar Gebang sampah, dia jadi pengacara, makanya kaya raya dia tuh, sekampung sama saya itu kaya dia. Orang ribut sama siapa, ikan, berantas ikan luar negeri kapal asing dia belain juga, dapat duit juga, pengacara toh. Bantar Gebang yang belain siapa? Yusril juga yang belain. Luar Batang dia belain, dia ngaco kali ini. Dia bilang apa? Saya mau robohin masjid kan? Dia bilang saya mau robohin yang punya sertifikat, enak aja. Makanya kalau jadi pengacara tuh belajar juga, baca, jangan cuma baik di TV. Baca, itu sertifikat yang mau saya bongkar itu sertifikat PT Pasar Jaya. Karena ada kios-kios dijadiin rumah. Itu pun orang saya nggak hukum, saya pindahin. Lalu yang di laut emang ada sertifikat? Sertifikat mbak lu apa, mbakmu apa, mbak lu? Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan pencegahan terhadap staf khususnya Suni Tanuwijaya sudah tepat. Menurut Ahok, pencegahan dibutuhkan agar sewaktu-waktu Suni bisa memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi apakah tudingan Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi benar atau fitnah. Untuk takutnya ke luar negeri? Bisa juga karena Sanusi ngomong kan, pengacaranya ngomong kan. Kan Sanusi menuduh bahwa yang mengatur ini semua adalah Suni. Kan gitu kan, sampai ngatur uang nih pengakuan kalau saya lihat berita gitu loh. Ya tentu KPK harus tahan dia supaya bisa minta keterangan apakah Sanusi fitnah atau benar. Pemirsa, uji coba penghapusan 3-in-1 tahap pertama sudah berjalan. Namun demikian, baik pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun Polda Metro Jaya belum bisa mengambil keputusan apakah akan menghapus 3-in-1 atau tidak. Sejak 5 April lalu, sistem 3-in-1 diuji coba untuk dihapuskan dari sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta Pusat. Uji coba dilakukan untuk mengkaji apakah sistem 3-in-1 dapat dihentikan dan diganti dengan sistem electronic road pricing atau sistem jalan berbayar elektronik. Meski demikian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya belum bisa mengambil keputusan terkait rencana penghentian tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjelaskan sedikitnya perlu waktu 2 minggu untuk bisa mengevaluasi uji coba penghapusan sistem 3-in-1. Dibutuhkan uji coba 2 minggu karena baru bisa lihat. Biasa 2-3 hari kan orang pada masuk dulu nih. Nanti terjadi keseimbangan. Sekarang kan kita lihat jalan-jalan arteri sekitar kan kosong. Nanti orang akan mulai pakai Waze, nanti mulai nyari-nyari, makanya kita butuh 2 minggu. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala menggelar rapat kerja bersama dengan para kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2015. Dalam rapat kerja ini, Presiden dan Wapres menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan menghimbau agar deregulasi perda bermasalah segera dilakukan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosalin Asmarantika dari Kompleks Istana Kepresidenan. Rosalin, apa saja arahan Presiden dan Wakil Presiden pada rapat kerja dengan kepala daerah ini? Ya, Elvita, ada yang menarik dalam rapat kerja antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dilaksanakan di Istana Negara siang ini. Tadi ini Wakil Presiden Yusuf Kala membuka dengan sedikit wejangan begitu kepada kepala daerah yang baru saja terpilih tahun 2015 lalu. Wapres Yusuf Kala tadi ini menekankan pentingnya menjadi pemimpin yang adil dan jujur, dan bahkan Wapres Yusuf Kala ini mengemukakan fakta bahwa selama 10 tahun terakhir di Indonesia ini sudah ada 19 gubernur dan juga 204 bupati dan wali kota yang terjerat kasus korupsi. Nah, ini tadi jadi Wakil Presiden Yusuf Kala sempat menyindir agar nantinya para pemimpin-pemimpin daerah yang baru ini tidak lagi terulang begitu kesalahan yang sama ketika mereka menjabat di bawah pemerintahan Jokowi dan juga Yusuf Kala. Dan selanjutnya ini setelah Wakil Presiden Yusuf Kala, ini Presiden Joko Widodo juga sempat memberikan beberapa instruksi begitu, Elvita, terkait dengan kepemimpinan para kepala daerah baru maupun juga kepala daerah yang melanjutkan kepemimpinannya di tahun 2016 ini. Dan intinya ini adalah penyelarasan kinerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, karena kemarin ini sempat
dilaksanakan rapat paripurna membahas rancangan APBNP 2016 dan di sana kita tahu bahwa pemerintah menurunkan anggaran belanja negara atau memangkas anggaran belanja negara ini sekitar 45 triliun rupiah itu untuk kementerian dan lembaga. Sementara untuk transfer dana ke daerah ini diturunkan dari awal 770 triliun ini berkurang 20 triliun rupiah. Nah, maka dari itulah karena penurunan dana transfer daerah dan juga dana anggaran belanja di APBNP 2016 ini nanti diharapkan juga agar pemerintah atau Pemda ini juga mengefisiensikan dana anggaran-anggaran di daerah dan juga tidak ada lagi perda-perda yang menyusahkan atau menyulitkan ini terkait dengan ease of doing business atau kemudahan berbisnis yang juga ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna kemarin. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai arahan apa saja yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah tadi, kita simak berikut ini pernyataan dari Presiden Joko. Inilah tugas Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memangkas, menyederhanakan, membuat simpel semuanya. Justru jangan sampai nanti malah membuat perda. Perdanya ada berapa yang bermasalah? 3.000 di Pak Menteri Dalam Negeri. 3.000 perda bermasalah. Saya sudah perintahkan, nggak usah dipakai dikaji-kaji, hapus. Ya bermasalah kok, ada perda retribusi, ada perda perizinan, yang seperti itu yang sangat menyulitkan kita semuanya. Udah dihapus lah, nggak usah dikaji-kaji lagi. Karena kalau dikaji itu sebulan hanya dapat 5 sampai 7 aja dikaji-kaji. Coba kalau hanya dapat 5 berarti berapa tahun kita akan selesaikan itu. Udah dihapus itu aja udah. Semangatnya memang harus ke sana. Kalau kita ingin memenangkan pertarungan dalam persaingan dan kompetisi. Ya, di tengah pelemahan ekonomi global, nyatanya di APBNP 2016 ini pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,3%. Nah, dari itulah pemerintah pusat berharap agar pemerintah daerah juga dapat bekerja sama mewujudkan target nasional ini. Kembali ke Anda, Elvita. Ya, Rosalien, terima kasih untuk laporannya. Untuk mengetahui informasi terkini jalannya Muktamar P3, kami langsung bergabung dengan Jessica Wawar langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Jessica, apakah Muktamar sudah dimulai? Ini adalah awal dari konsolidasi nasional P3 karena sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga partai dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Ya, Zakia, baru saja agenda pembukaan Muktamar ke-8 Partai Persatuan Pembangunan ini dimulai. Presiden Joko Widodo sudah tiba di lokasi acara Muktamar ke-8 yang juga merupakan Muktamar Islah Partai Persatuan Pembangunan. Saat ini tengah berlangsung pidato atau sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi, dan dalam pantauan kami memang hadir sejumlah tokoh penting pada pembukaan Muktamar ke-8 atau Muktamar Islah ini. Di antaranya ada jajaran menteri dari Kabinet Kerja seperti Menkumham Yasona Lawli, kemudian Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Cahyokumolo, ada juga Ketua DPD Irman Gusman. Selain itu hadir juga beberapa partai politik yang merupakan undangan dari P3 sendiri, di antaranya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Nasdem Nining Indra Saleh, dan juga Sekretaris Jenderal PKB Abdul Qadir Kading. Tidak hanya tokoh-tokoh penting ini yang hadir, juga tentunya dalam pantauan kami memang hadir sejumlah tokoh penting yang merupakan kader P3 seperti misalnya Ketua Majelis Syariah DPP P3 Maimun Zubair, dan juga beberapa tokoh penting lain. Dari pihak panitia dan juga pengurus DPP P3 menjelaskan bahwa Muktamar Islah ini sudah mengakomodir kedua kubu, baik kubu Jakarta maupun juga kubu Bandung, dan semua pihak diundang termasuk kubu Jan Faridz. Namun memang dalam pantauan kami tidak ada satupun dari kubu Jan Faridz yang hadir pada saat pelaksanaan pembukaan Muktamar ini yang nanti akan berlangsung dari hari ini atau tepatnya tanggal 8 hingga tanggal
tanggal 11 nanti. Ada memang sejumlah hal penting Zakia yang akan dibahas pada pelaksanaan Muktamar Islah ini terkait dengan tudingan dari pihak Jan Faridz yang mengatakan bahwa pelaksanaan Muktamar Islah ini merupakan muktamar yang tidak legal. Dari pihak DPP P3 menjelaskan bahwa sebenarnya muktamar ini merupakan muktamar yang sah dan legal karena sudah mengakomodir dua kubu dan juga menjaring 33 DPW yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian undangan muktamar maksud kami sudah ditandatangani secara sah dan langsung oleh Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali dan Sekretaris Jenderal P3 Romahur Mursi. Dan setelah Sekjen P3 Romahur Mursi menyampaikan sambutan, nantinya dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan membuka secara langsung pelaksanaan muktamar kali ini. Zakia. Baik. Ya, Jessica, apa saja agenda muktamar hari ini? Ya, ada sejumlah agenda untuk pelaksanaan pembukaan muktamar hari ini, khususnya pada hari ini. Selain agenda pembukaan, nantinya akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Nantinya pada malam hari akan dilanjutkan dengan sidang pleno untuk membahas tata tertib. Kemudian dilanjutkan pada agenda besok hari yang rencananya nanti dijadwalkan akan membahas atau akan memilih secara langsung Ketua Umum. Menarik terkait dengan pemilihan Ketua Umum ini, dari pihak panitia steering komite menjelaskan sudah mengakomodir semua kubu dan sejauh ini ada sejumlah nama yang sudah beredar terkait dengan calon ketua umum, diantaranya yang menguat yang merupakan usulan dari DPW-DPW yang ada, diantaranya ada nama Menteri Agama Lukman Hakim, kemudian Sekjen Romahur Mursi, ada juga Mardiono, Amir Uskara, dan Reni Mardinawati. Kami masih akan terus memantau bagaimana jalannya pelaksanaan muktamar P3 kali ini. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, kami akan tunggu perkembangannya. Terima kasih Jessica Wawor atas informasinya.